어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nanat. Nah, hari ini kita itu akan belajar tentang menjelaskan materi analisis puisi berdasarkan strata norma. Oke. Sastra adalah suatu kegiatan kreatif. Sebuah karya seni sastra merupakan segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. Karya sastra merupakan hasil imajinasi manusia, bersifat indah dan dapat menimbulkan kesan indah pada pembacanya. Salah satu karya sastra ialah puisi. Menurut para ahli, puisi adalah kata-kata yang indah dalam susunan terindah. Terus penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris antara dua unsur dengan unsur lainnya yang sangat erat hubungannya. Dan sebaiknya puisi sebagai karya seni sastra dapat dikaji dari beberapa aspek. Puisi dapat dikaji strukturnya atau unsur-unsurnya, mengingat bahwa puisi itu adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur. Dapat pula dikaji jenis-jenis atau ragam-ragamnya, mengingat bahwa ada beragam puisi. Dikemukakan juga oleh para ahli bahwa puisi adalah susunan yang kompleks, maka untuk memahami perlu dianalisis sehingga dapat diketahui bagian-bagian serta jalannya secara nyata. Oleh karena itu, puisi sesungguhnya harus dimengerti sebagai struktur norma-norma. Karya sastra tidak hanya merupakan satu sistem norma, tetapi juga terdiri dari berbagai lapis norma. Ataupun lapis norma tersebut ialah lapis bunyi, lapis arti, lapis ketiga, lapis keempat, dan lapis kelima. Karya sastra baik puisi ataupun prosa merupakan sebuah struktur di mana dalam artian sebuah karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem yang antara unsur-unsurnya itu berhubungan timbal balik, saling menentukan. Dengan demikian, satu kesatuan unsur dalam sastra bukan hanya merupakan kumpulan atau tumbukan hal-hal atau benda-benda yang terdiri sendiri, melainkan hal yang saling terikat, saling terkait, dan saling bergantung. Karya sastra itu tidak hanya satu norma, tetapi memiliki dari beberapa lapis norma. Masing-masing norma menimbulkan lapis norma di bawahnya. Ada lapis norma tersebut seperti yang tadi sudah Nanat sebutkan, itu ada lapis bunyi, lapis arti, lapis ketiga, lapis keempat, dan lapis kelima. Oke. Nah, Nanat ini mau ngambil contoh dari yang sudah Nanat research. Itu ada tentang dalam puisi Mahakam karya Korilari Lampan. Nah, di situ tuh kita bisa menganalisis puisi-puisi tersebut berdasarkan strata norma, strata norma yang sudah Nanat sebutkan tadi, seperti lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia, lapis ketiga, keempat, kelima, atau dari susunannya tersebut. Nah, analisis puisi Mahakam tersebut memiliki beberapa lapisan norma yang digunakan dalam analisis berdasarkan teori Roman Ingarden. Yang pertama, lapis bunyi. Ini berkaitan dengan aspek fonetik dan ritme dalam puisi
Penyair memilih kata-kata dan mengatur irama untuk menciptakan kesan yang baik atau harmonis. Seperti nih, misalnya di bait pertama itu ada senja pun memendam dalam tragedi abad ini. Jalan itu semakin sunyi, tetapi kita tak sampai-sampai juga. Pada bait pertama puisi tersebut dominan oleh asonansi FO diikuti dengan bunyi sengau M dan N yang menyebabkan bunyi tidak konsonan K dan P. Akan tetapi suara sangau gundah sedang terjadi pada kata membenam, semakin dan sampai-sampai karena kata tersebut terdapat pengulangan bunyi sengau M pada setiap barisannya. Terus itu ada lapis arti. Lapis arti yang kedua itu fokus pada makna kata-kata dan kalimat dalam puisi. Di sini kita memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penyair melalui pilihan kata atau struktur kalimat. Yaitu di bait ke-1 sama seperti yang tadi, dalam sajak mahakam penyair membuka di bait pertama dengan suasana kesedihan. Ketika di baris pertama terdapat kata membenam dan tragedi, di mana penulis mengartikan puisi di bait ini tentang perpisahan dengan keluarga dan kekasih yang menuntut ilmu perguruan tinggi. Kata jalan sunyi dan tidak sampai-sampai menceritakan bahwa perjalanan yang begitu lama untuk menuntut ilmu hanyalah sendirian tanpa adanya keluarga dan juga kekasih. Di bait kedua juga yang berbunyi angin dari lerung itu semakin runcing dan menciptakan garis ungu. Pada bait kedua ini penyair merasakan kesejukan dan kenyamanan saat merasakan pendidikan, tetapi juga merasakan lika-liku kehidupan di tanah perantauan yang semakin menakutkan, di mana arti tersebut terdapat pada kata angin, lerung, dan runcing. Sedangkan kata memiliki masalah, penyair menyukai kesendirian di pantai pada pagi hari sampai menikmati terbitnya matahari dan menciptakan cahaya merah yang menyinari langit biru yang menjadikan warna ungu di satu sudut langit. Arti tersebut juga terdapat pada frasa garis ungu. Yang ketiga itu ada lapis objek. Lapis objek ini menggambarkan dunia yang digambarkan oleh penyair, misalnya perasaan, pengalaman, atau pemandangan hidup yang tercermin dalam puisi. Lapis ketiga ini kan tadi ada tempat, seperti latar mengenai tempat, waktu, dan terdapat pada puisi mahakam. Latarnya itu ialah senja, abad, tenggalan, dan jam. Terbukti pada bait 1 yang ada kata senja dan abad, pada bait kelima yang ada kata tenggalan, dan pada bait ke-6 yang ada kata jam. Arti pada bait itu merepresentasikan pada waktu-waktu tersebut atau pada tempat-tempat di mana yang ingin disampaikan. Dan juga ada latar tempat, seperti di bait ketiga itu ada pantai, bait ke-6 itu ada tempat sepi. Terus yang lapis keempat itu lapis dunia, atau juga disebut dengan lapis keempat. Itu menggambarkan dunia yang digambarkan oleh penyair, misalnya perasaan, pengalaman, atau pandangan hidup yang tercermin dalam puisi. Contohnya itu seperti di lapis ini ditulis pada tahun 1974, yang jika dilihat dari latar belakang penulis Korrie Lalli Rampan,
Sebagai penulis, tahun 74 itu sebagai tahun dimana menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan yang kelima itu ada lapis kelima atau lapis metafisis, merujuk pada makna yang lebih dalam atau filosofi yang mungkin terkandung dalam puisi. Ini bisa berupa simbol, analogi, atau refleksi yang lebih mendalam. Lapis kelima, contohnya itu lapis kelima atau lapis metafisis pada puisi Mahakam adalah setiap kehidupan manusia pasti mengalami lika-liku kehidupan dunia. Ada kalanya mengalami cobaan yang berat dan ringan. Cobaan berat yang dialami dalam kehidupan ini misalnya perasaan jatuh cinta atau rindu terhadap seseorang. Namun orang yang dicintai atau orang yang dirindukan amat sangat jauh dari pandangan kita. Terus hal tersebut membutuhkan perjuangan yang sangat besar untuk dapat menguatkan cinta dan rindu yang dimiliki. Sama halnya dengan yang dirasakan penyair dalam puisi Mahakam tersebut, di mana Korrie yang sangat mencintai dan merindukan keluarga dan kekasihnya itu, namun mereka dipisahkan oleh jarak dan juga waktu yang begitu lama. Tetapi perjuangan Korrie untuk melewati lika-liku di Yogyakarta untuk menuntut ilmu tidaklah sia-sia. Korrie mengajarkan kepada kita untuk tetap berjuang, berdoa, dan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melewati kesulitan yang dialami. Karena perjuangan yang terus-menerus dan tidak pantang menyerah akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Nah, sekian penjelasan dari Nana tentang analisis puisi berdasar Nah, itu dia dari Nana tentang analisis puisi materi berdasarkan Satar Norma. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga apa yang Nana sampaikan bisa dicerna dengan baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.